Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk memahami bilangan bulat, terutama perkalian dan pembagian, anak-anak harus memahami kata kuncinya ini terlebih dahulu. Ini kata kuncinya, kalau bilangan negatif dikalikan, diulang lagi, kalau bilangan positif dikalikan positif, nanti hasilnya positif. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Baik anak-anak, ini tanda seperti ini. Ini tanda bilangan negatif. Ini tanda bilangan positif. Tanda bilangan positif kalau di soal tidak usah ditulis. Ini sudah berarti positif. Yang ditulis hanya yang negatif saja. Jadi kesimpulannya, jika perkalian atau pembagian, jadi kata kunci ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Jangan lupa, sama anak-anak ya, baik perkalian maupun pembagian, kata kuncinya sama seperti ini. Hanya perkaliannya ini tinggal diganti dengan pembagian. Sekarang kesimpulannya. Nah, ini ya. Jika perkalian atau pembagian salah satu bilangannya negatif, maka hasil perkalian atau pembagiannya adalah negatif. Seperti ini. Salah satu bilangannya negatif. Nah, ini ya. Yang kedua dan ketiga, salah satu bilangannya negatif, baik pembagian maupun perkalian, nanti hasilnya akan negatif. Ini kesimpulannya. Yang kedua, jika perkalian atau pembagian kedua-dua bilangannya positif, ini kan positif semua, kedua-duanya positif, atau kedua-duanya negatif, ini kedua-duanya negatif, hasilnya positif. Diulang lagi, jika perkalian atau pembagian kedua-duanya itu positif, ini positif, kedua-duanya, hasilnya akan positif. Jika kedua-duanya negatif, maka hasilnya akan positif. Ini berlaku untuk pembagian atau perkalian, sama ini rumusnya. Hanya tinggal tanda ini diganti pembagian. Sudah paham anak-anak? Baik, kalau kalian sudah paham, kita bahas contoh soal satu persatu. 1 sampai 4 ini adalah contoh soal perkalian. Yang 1 sampai 4 ini nanti contoh soal pembagian. Sebelum kita mengerjakan, kalian lihat tandanya dulu. Nah, untuk menentukan hasilnya. Tandanya, bilangan yang pertama adalah positif. Bilangan yang kedua positif. Nah, positif dengan positif berarti hasilnya akan positif. Diberi tanda seperti ini. Nah, ini positif.
Atau tidak usah ditulis kalau positif. Nah ya, positif. Kalau kita sudah tahu hasilnya positif, tinggal menghitung perkaliannya saja. 3 dikalikan 6, 18. Nah, berikutnya contoh soal nomor 2. Diperhatikan dulu tanda bilangannya dulu. Ini tandanya negatif, yang bilangan kedua tandanya positif. Negatif dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Kita tulis tandanya dulu. Nah, ya. Kalau tandanya sudah kita ketahui, tinggal menghitung perkaliannya. 3 dikalikan 5, 15. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Dilihat dulu tandanya. Bilangan pertama positif, bilangan yang kedua negatif. Positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, kalau sudah kita ketahui tanda bilangannya, baru kita menghitung angkanya. 6 kalikan 2, 12. Berikutnya contoh yang keempat. Kita lihat dulu tandanya. Bilangan yang pertama tandanya negatif, bilangan yang kedua tandanya negatif. Negatif dengan negatif, seperti kata kunci ini, negatif dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, positif. Ya. Positif ini bisa tidak kita tulis. Yang kita tulis yang hanya negatif saja. Kalau sudah kita ketahui hasilnya positif, kita tinggal menghitung bilangannya. 3 kalikan 4, 12. Ini contoh soal yang perkalian. Yang pembagian kata kuncinya juga sama seperti kata kunci di perkalian. Sama, hanya tandanya aja yang dirubah jadi pembagian. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Positif dengan positif. Positif dengan positif. Hasilnya akan positif. Nah, positif tandanya seperti ini. Tanda positif. Tapi tanda ini bisa tidak kita tulis kalau positif. Yang wajib ditulis yang tanda negatif. Kalau sudah kita ketahui hasilnya, kita tinggal hitung angkanya. Kalau tandanya sudah kita ketahui, kita tinggal hitung angkanya. 12 dibagi 3, 4. Ya. Berikutnya, bilangan pertama negatif dibagi bilangan yang kedua ini positif. Negatif dengan positif, hasilnya akan negatif. Nah, ya. Kalau kita sudah tahu hasilnya tandanya negatif, kita tinggal hitung angkanya. 18 dibagi 6, yaitu 3. Selanjutnya soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Kita lihat tandanya dulu. Jadi kalau mengerjakan yang dilihat tandanya dulu. Tanda bilangan pertama positif, tanda bilangan yang kedua negatif, maka hasilnya akan negatif. Kalau kita sudah mengetahui tandanya ini, kita tinggal hitung angkanya. 12 dibagi 3 sama dengan 4.
Berikutnya contoh soal yang keempat. Lihat bilangan yang pertama, lihat tandanya dulu. Tandanya negatif. Bilangan yang kedua tandanya negatif. Negatif dengan negatif, hasilnya positif. Nah ya, kita sudah tahu hasilnya, maka selanjutnya tinggal menghitung angkanya. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Tanda positif ini bisa tidak kita tulis, ya, biar nggak bingung. Yang wajib ditulis tanda negatif, tanda negatif. Jadi tanda positif tidak usah ditulis. Jadi ingat anak-anak ya, sebelum kalian mengerjakan, menghitung, yang kalian lihat dulu adalah tandanya. Ingat tandanya, tanda positif atau tanda negatif. Setelah kalian melihat tandanya, baru kemudian menghitung hasilnya. Paham anak-anak ya? Selanjutnya nanti kalian kerjakan di kertas atau di buku matematika, kemudian kalian foto. Fotonya dikirimkan ke WA Japri biar temannya nanti tidak mencontek. Kalau dikirim ke WA grup nanti temannya mencontek. Paham anak-anak ya? Ini soalnya nanti ditulis di buku matematika, dikerjakan, difoto, dikirim ke WA pribadi. Baik, sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.